الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita memperpanjang i'tikaf beribadah dalam rumah Allah, marilah kita ulang kaji seputar ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu seputar keagamaan, dan lebih-lebih ilmu seputar akidah, seputar tauhid, yang merupakan di antara bentuk sahnya Islam kita, sahnya iman kita kepada Allah. Maka kita perlu barengi hidup ini, kegiatan ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan ilmu. Karena berapa banyak orang-orang yang beribadah yang tidak mempunyai ilmu, maka ibadah tersebut ditolak. Nah, berapa banyak orang-orang yang hanya sekedar meniru, bukan berguru. Dalam pepatah Aceh disebut be tire-tire payah mugure. Nah, jangan hanya sekedar meniru, ikut-ikutan, latah, tetapi harus disertakan ilmu. Apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu, harus yakin, harus tuntas. Apalagi ibadah harus total dalam pengetahuan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelebihan ilmu. Nabi berkata, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan kelebihan orang yang alim, orang yang berilmu, dengan orang yang tidak ada ilmu walaupun orang itu beribadah. Dalam lafaz hadis disebut abid, artinya orang yang beribadah tanpa ilmu. Ibadah nggak ada ilmu. Dalam satu waktu ada orang yang beribadah disertakan ilmu, punya ilmu pengetahuan, punya rujukan, punya referensi yang kuat. Maka orang alim ini, kelebihan orang alim ini di atas orang yang jahil itu, orang yang beribadah tanpa ilmu. Nabi menyamakan seperti kelebihanku, kata Nabi, dengan orang-orang yang paling rendah di antara kamu. Siapa yang paling jahil di antara kamu? Maka begitulah bandingannya dengan orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka perlu kita ulang kaji, perlu kepada ta'lim. Di kampung-kampung ketika ada ta'lim, ataupun dalam bahasa kita disebut drah, nabut drah, nyan neja ibu-ibu ayah-ayah, supaya mufhum ilmu. Dimanapun ketika ada majelis ilmu, itu dimuliakan Allah,
diumpamakan seperti taman-taman surga. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu keluar dari rumahnya, maka Allah catat bagi mereka itu pahala yang besar. Bahkan dikatakan orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu mereka mendapatkan pahala syahid. Dia keluar dari rumah tujuan untuk mencari ilmu pengetahuan, ingin belajar, mencari ilmu, kemudian terjadi eksiden, terjadi musibah, meninggal di jalan, kecelakaan, maka orang itu dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan beribadah, mendapatkan pahala syahid. Maka itulah hadirin hadirat dimanapun kita berada, pendengar radio, ngedengar ilmu-ilmu pengetahuan yang disiarkan daripada radio-radio. Ben diputah lain kadang na radio-radio lain yang membahas ilmu yang hana sama lagi tanya. Tetapi radio-radio gedanyo, Radio Baitur Rahman, Radioku, Al-Bahjah, Mutiara FM, nyo radio-radio yang memang sudah mendapatkan legalitas dan di ACC oleh ulama-ulama Aceh. Dan juga kepada hadirin hadirat menyahana but duduk dalam masjid belen dubir kecuali na tugas na kegiatan na but lain na urang preh nyo hana sapubut di luar. Daripada hana sapubut di luarnya lebih hebat duduk dalam masjid niat iktikaf ataupun membaca Quran, berzikir sambil tadi ngilme. Makanya ngejuk pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu, kepada mereka-mereka yang sengaja mencari ridha Allah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita bahas seputar beberapa syubhat. Berbicara ilmu tauhid ataupun berbicara ilmu akidah, ada beberapa syubhat dalam ilmu tauhid yang harus tuntas, yang harus kita ketahui. Sebagaimana ayat, itu ayat ada dua, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu jelas, secara zahir, secara terang, secara belak-belakan kita boleh pahami. Tetapi ada ayat-ayat seperti ayat mutasyabihat yang samar-samar, yang dipahami bisa lari pemahamannya kalau kita nggak cukup ilmu. Ini perlu berguru, perlu pengetahuan, perlu referensi. Maka malam ini kita coba menjawab syubhat Allah di langit, syubhat Allah di langit dan istiwa di atas arash. Nyo sering tadi sering kita mendengar di radio-radio, di ceramah-ceramah, sering dibahas tentang posisi Allah, tentang kedudukan Allah. Allah Pak, Tuhan di mana? Padahal pembahasan itu kalau kita baca dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab terdahulu enggak dibahas secara detail. Karena berbicara ketuhanan itu enggak sama seperti berbicara tentang makhluk, berbicara tentang manusia. Karena prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah kita, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama menetapkan kaedah. Nah, kaedah ulama ada seperti regulasi, seperti kanun, seperti aturan, kaedah. Apa kaedah? Allah ada tanpa tempat. Allah ada, ya Allah ada. Tapi adanya Allah tanpa tempat, nggak ada tempat. Karena tempat itu adalah makhluk yang ciptakan sendiri Allah. Maka Allah tidak berhajat kepada makhluk dan tidak serupa dengan makhluk. Allah hana sama lagi kitanya. Kemudian dan tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh tempat, tidak punya batasan. Sampai di mana batasan kekuasaan Allah? Enggak ada. Apalagi ditanya sampai di mana Allah berkelana, bermusafir, enggak ada. Semua itu adalah perbuatan makhluk. Nyan bandum adalah but yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh mahasiswa Allah.
sesuatu yang bukan Allah. Apa dalilnya bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tidak serupa dengan makhluk, tidak dibatasi oleh arah? Dalilnya adalah Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Begitu penafsirannya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau sama bukan Allah. Kalau sama bukan Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Maka inilah menjadi pondasi semua nas ayat ataupun hadis yang zatnya arah tidak boleh dipahami secara fisik seperti makhluk. Zat Allah ataupun arah Allah, kemana Allah, itu gambaran kehidupan Allah. Jangan pernah disamakan, digambarkan dengan gambaran kehidupan kita. Nyon yang perlu. Bene bayangkan lagi siklus perputaran kehidupan dunia, kehidupan kita dari sebelum lahir, setelah lahir sampai mati. Ada historis perjalanan kehidupan kita. Itu sesuatu itu, gambaran itu jangan pernah kita gambarkan dalam ilmu Allah. Jangan pernah kita gambarkan dalam kehidupan Allah, karena Allah berbeda dengan kita. Oke, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maghrib, pendengar radio yang dirahmati Allah. Syubhat Allah di atas arasy, ayat yang sering dijadikan dalil, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat yang sering dibawa oleh sebahagian orang-orang yang meyakini Allah itu duduk di atas arasy. Ini dalilnya. Bahkan secara gamblang, secara zahir, kalau kita perhatikan dari segi teks saja, dari segi kata-kata, di sini disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Allah. Ar-Rahman adalah salah satu sifat Allah. Ar-Rahman salah satu nama-nama Allah. Kalau Allah itu lafzul jalalah, itu memang satu zat, satu nama yang tunjuk kepada zat. Tetapi kalau Ar-Rahman itu sudah berbicara sifat. Dari sini saja kita pahami bahwa di sini, di ayat ini, Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mau menyatakan bahwa kedudukan Allah di atas aras, bukan. Makanya ulama-ulama menjelaskan. Bagaimana penjelasan ulama? Maka ulama menjelaskan istiwa bukan berarti duduk. Istiwa itu bukan berarti duduk. Kalau duduk jelas ada kalimatnya jalisun, jalasa. Duduk lagi tanya duduk malamnya. Lagi drondu di rumah jinau tengok dengar radio. Neduk. Itu kalimat duduk, jalisun ataupun qaidun, duduk. Tapi kalau istiwa itu bukan bermakna duduk. Nah, itu penjelasan ulama, dan bukan bermakna bertempat. Lagi tanya nyolon londu atau kursinya, nyolon lon makhluk. Tapi Allah bukan seperti itu. Nah, dan juga nggak boleh dimaknakan seperti makna fisik. Bagaimana gambaran fisik manusia, bagaimana gambaran fisik makhluk, jangan pernah digambarkan fisik manusia yang sedang duduk, fisik makhluk yang sedang duduk, kita gambarkan kepada fisik Allah. Nggak boleh. Lanjutnya. Maka di situ nanti dikatakan itulah paham mujassimah, tajsim. Apa itu mujassimah? Kita menganggap Allah sama seperti kita, berbentuk. Lanjut, aliran sesat. Itu aliran yang ditentang oleh ulama-ulama. Mulai ulama-ulama dulu sampai sekarang. Cuma bagaimana juga artinya, maka makna daripada istiwa, ulama-ulama mentakwilkan. Makna istiwa artinya istaula, menguasai. Dan ini sudah dibahas dalam kitab-kitab terdahulu. Katrep kagak dibahas oleh ulama-ulama, tanya apakah ulama khalaf, apalagi ulama salaf. Artinya ada dua metode dalam ayat syubhat. Ulama-ulama terdahulu ketika menafsirkannya dua metode. Yang pertama metode takwil, yang kedua metode tafwid.
Tafwid itu artinya menyerahkan makna kepada Allah. Bagaimana istiwa? Wallahu alam, kita nggak tahu. Serahkan kepada Allah. Bahkan menyegepegah dalam ber gedanya dalam daya, bak adrah di balai-balai, nyampe buh makna ju, menyebuh makna nanti langsung terpikir kepada yang lain. Maka itu timbul syubhat. Takwil yang pertama, yang kedua tafwid. Makna hanya Allah yang tahu, tanpa menyerupakan dengan apapun. Kita nggak tahu, terserah. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, Allah yang menjelaskannya. Maka sikap ulama kalau kita lihat seperti Imam Malik berkata, istiwa itu maklum. Imam Malik berkata, istiwa itu maklum, artinya diketahui. Kaifiatnya tidak diketahui. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Mengimaninya wajib. Kita wajib beriman. Beriman kepada ayat Allah, beriman kepada istiwa Allah, wajib beriman. Tetapi dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Baik tanya-tanya. Kiban Allah, kiban gedu, hanya tanya-tanya. Nyankeh makna daripada yang gebegah benar, tafwid, serahkan kepada Allah. Dan begitu sikap Imam Malik, tidak mau mengupas panjang lebar, hanya gebahas tentang ilmu tauhidnya, hanya gebahas bagaimana tentang ayat-ayat mutasyabihat. Artinya kita imani ayatnya, kita iman kepada ayatnya, tapi tidak membayangkan bentuknya. Percaya kita kepada ayat Allah. Siapa nggak percaya? Beriman kepada Al-Quran wajib. Cuma sebagian orang digiring. Ini jahatnya mereka itu. Mereka mencoba menggiring, menakuti kita, seolah-olah ketika kita tolak pendapatnya, langsung dikatakan kita nggak beriman kepada ayat, kita nggak percaya kepada Al-Quran, kita nggak percaya kepada Allah. Padahal yang kita nggak percaya syarahannya, penjelasannya, ilmunya. Kita Muslim, kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada ayat. Amantu billah, amanna billah. Cuma jahatnya mereka digiring, dibuat kita takut, sehingga sebagian orang terpengaruh, terjebaklah dalam paham sesat, dalam paham mujassim, dalam paham tajsim, dalam paham mutasyabbihat. Yang semua ini adalah diantara paham-paham yang ditolak oleh ulama-ulama terdahulu. Kita beriman kepada ayatnya, tetapi kita nggak akan percaya kepada syarahan-syarahan yang serampangan tanpa dalil, tanpa referensi, tanpa ilmu, hanya memahami secara tekstual, memahami secara zahir, tidak dijabar secara luas, tidak dijabar secara detail, secara secara dalil-dalil yang jelas, apakah dengan dalil naqli ataupun dalil akli secara akal, maka itu kita tolak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hadis tentang jariyah di mana Allah. Ini juga yang kedua, dalil yang kedua ini juga sering digunakan oleh sekelompok orang untuk menyerang kita. Karena kita nggak mau menerima pendapatnya. Apa itu hadis jariyah? Hadis jariyah itu ada kasus dulu seorang hamba sahaya yang mau dimerdekakan oleh seorang tuannya, oleh seorang said. Sidro said, sidro budak. Dia mempunyai satu hamba sahaya. Dia mau memerdekakan. Syarat untuk dimerdekakan budak itu harus muslim, harus beriman. Dasarjinya dan dasarji. Maka orang itu, si sayyid itu, si tuan itu membawalah budak itu, hamba sahaya itu kepada Rasulullah untuk menguji keimanannya, untuk menguji supaya sah proses pemerdekaan, supaya sah proses memerdekakan budak. Karena syaratnya mesti beriman, mesti muslim. Kalau budak kafir nggak sah merdeka. Itu dia. Nyanda sarji.
Hadis ini sering dipertikaikan ataupun sering diketengahkan oleh sebahagian orang untuk meyakini kita bahwa Allah itu di langit. Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, maka disebut jariyah, hamba sahaya yang jentinanya perempuan. Nabi bertanya, Aina Allah? Nabi tanya, di mana Allah? Budak itu menjawab, fis sama, di langit. Allah tanya, Nabi tanya kepada budak itu, kepada hamba sahaya itu, Aina Allah? Di mana Allah? Ini pertanyaan Nabi ini untuk menguji keimanannya, untuk sah imannya. Artinya ini kasus fikih, bukan kasus tauhid. Nyok sedang berlaku tentang pembahasan fikih. Karena dalam fikih syarat memerdekakan budak harus muslim. Itu dia. Maka budak itu menjawab fis sama. Bagaimana ulama menjelaskan? Jawaban budak itu bukan menunjukkan Allah bertempat, bukan. Jawaban hamba sahaya itu bukan menunjukkan Allah bertempat dan bukan sedang memberitahukan tempatnya Allah, bukan sedang memberitahukan kedudukan Allah, bukan. Tapi yang pertama, ulama menjelaskan, as-sama, langit itu adalah arah kemuliaan. Uluwun, makam yang tinggi. Langit makam yang tinggi. Arah kemuliaan. Arah kan ada kanan, kiri, atas, bawah, gitu kan? Arah ada arah depan, arah belakang, kanan, kiri, bawah. Arah yang paling mulia atas. Dan atas yang paling mulia langit, karena langit yang paling tinggi. Maka ulama menjelaskan langit itu adalah arah kemuliaan, bukan tempat. Dan hadis itu dalam kasus sebagai ujian keimanan sederhana. Ujian keimanan sederhana, bukan penjelasan filsafat akidah, bukan. Kan mau dijelaskan tentang ilmu tauhid di mana Allah, bukan. Tapi hanya sedang menguji bagaimana, apakah hamba sahaya ini beriman, apakah budak ini beriman. Ternyata ya, dia beriman. Maka secara ilmu fikih sah. Sudah sah imannya walaupun dia mengatakan Allah di langit. Karena pada masa itu ketika ditanya di mana Tuhan, pada masa itu ketika ditanya di mana Tuhan, mereka akan mengatakan berhala. Mereka akan mengatakan pokok kayu. Mereka akan mengatakan tempat-tempat keramat. Mereka akan mengatakan tempat-tempat tertentu. Mereka akan mengatakan tempat-tempat yang serupa dengan makhluk, bahkan lebih kepada takhayul, khurafat. Tetapi kalau ada yang menjawab di langit, berarti ini sudah berbeda dengan yang berlaku pada waktu itu. Pada waktu itu syirik luar biasa. Maka ketika budak ini menjawab bahwa Allah itu di langit, ini secara iman sederhana sudah sah. Dan bukan untuk diambil rujukan sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah, bukan. Karena jawaban si budak itu hanya untuk mengetes keimanannya. Dan Nabi pun hanya diam. Dan Nabi menjawab, "A'tiqha," merdekakan dia. Artinya sudah sah dia dimerdekakan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pembahasannya. Seorang hamba sahaya, dia bukan orang alim, bukan orang hebat, tidak sama seperti Abu Bakar, tidak sama seperti Umar bin Khattab, bukan, enggak sama kedudukannya. Jadi dalil hamba sahaya ini tidak boleh dijadikan dalil kedudukan Allah, ataupun secara umumnya tidak boleh kita jadikan dalil ilmu tauhid. Maka ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya Allah maha tinggi derajatnya, tetapi Allah bukan berada dalam ruang langit, bukan. Allah di langit, ada di ruang langit. Sama seperti kita berada di ruang masjid, berada di ruang rumah,
bukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hadis Allah turun ke langit. Nah, nyo juga sering dijadikan sebagai dalil bahwa Allah tinggal di langit. Allah tinggal di langit karena hadis yang menyatakan, hadis sahih, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Yunazzil, disebut kalimat nazala. Nazala itu turun. Mana nazala? Turun. Kalimat turun kalau dipahami secara zahir dan mereka memahami memang secara zahir, turun itu kan daripada atas ke bawah. Berarti Allah tinggal di atas. Nah, kita dengar bagaimana penjelasan ulama. Hadis ini tidak boleh dipahami seperti makhluk. Turunnya Allah, turun Allah dari langit dunia pada sepertiga malam, itu tidak boleh dipahami seperti makhluk turun dari atas ke bawah, nggak boleh. Maka itu yang kita katakan tadi, jangan pernah menggiring, jangan pernah membawa kehidupan kita dalam kehidupan Allah, jangan. Hinan kita terperangkap tanyonya. Di situ banyak orang salah, banyak orang keliru, rancu dalam memahami akidah. Nggak boleh dipahami, tidak boleh dipahami seperti makhluk, yaitu turun dari atas ke bawah. Kenapa? Karena itu menunjukkan perpindahan. Menyata pahami lagi berarti berpindah daripada atas ke bawah, berpindah daripada atas rumah ke bawah rumah, atas motor ke bawah motor, atas mobil, dalam mobil, keluar mobil. Itu arah. Nggak boleh dipahami seperti itu. Kalau kita pahami seperti itu, maka nggak sah tauhid, nggak sah iman. Bersalahan dengan pemahaman ulama-ulama salaf dan juga para tabi'in. Kemudian, dan Allah tidak berubah dan tidak berpindah-pindah. Allah nggak pernah berubah, yang berubah makhluk. Bagaimana Allah? Wallahu alam. Kita nggak tahu. Kalau tahu berarti itulah pengetahuan yang keliru. Nah, maka ulama-ulama membuat pendekatan bagaimana kita pahami tentang hadis itu. Maka yang pertama, ulama-ulama juga melakukan tafwid. Serahkan makna kepada Allah, serahkan makna hakikatnya kepada Allah. Kita nggak tahu bagaimana turunnya Allah. Apakah turun zatnya? Wallahu alam, kita nggak tahu. Ataupun takwil. Bagaimana takwil? Turun Allah di situ artinya turunnya rahmat. Turunnya rahmat. Rahmat Allah turun kepada kita. Ataupun turunnya perintah. Ada perintah Allah turun daripada langit dunia ke bawah. Ataupun turun malaikat. Yang turun itu malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat. Nah, begitu. Enggak mustahil bagi Allah. Karena Allah ala syai'in qadir, kuasa segala-galanya, fa'alu lima yurid. Nah, seperti itu. Enggak boleh kita pahami karena yang dipahami secara zahir selama ini itu salah. Jadi bukan zat Allah yang bergerak. Kalau bergerak itu bergerak sifat kita, sifat makhluk, sifat manusia, sifat dunia bergerak. Allah nggak tahu bagaimana. Wallahu alam. Itulah agungnya Allah, hebatnya Allah. Nggak sama Allah dengan kita. Oke. Kemudian ada juga yang mengatakan, ini sering juga kita dengar, akidah 4 imam madhab itulah akidah yang sama seperti orang-orang yang meyakini Allah berada di langit. Sering sekali dibahas ini. 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Mereka selalu menggiring seolah-olah akidah imam madhab, 4 imam madhab ini meyakini Allah di atas langit. Padahal nggak pernah dibahas tentang itu, nggak pernah. Kita yang bermadhab Syafi'i di Aceh, kita baca kitab-kitab akidah, nggak ada. Bahkan mereka dibuat seperti teka-teki, dibuat pening kepala kita.
Kita dalam tauhid kenapa berpegang Asy'ari? Dalam fikih kenapa berpegang Syafi'i? Itu sering itu terjadi. Kenapa enggak sekaligus? Dalam tauhid Syafi'i, dalam fikih juga Syafi'i. Seolah-olah dia mau membeda-bedakan bahwa akidah Imam Syafi'i berbeda dengan Asy'ari. Padahal Imam Asy'ari bermadhab Syafi'i. Artinya akidah Imam Asy'ari itulah akidah Imam Syafi'i. Cuma pada waktu itu, pada masa Imam Mazhab, kan Imam Mazhab ini termasuk ulama salaf, masa-masa yang gemilang, masa-masa yang hebat, masa-masa yang masih diakui oleh Nabi. Maka disebut salaf. Pada waktu itu orang udah paham semuanya. Maka selepas masa beliau timbullah bermacam-macam syubhat, timbullah bermacam-macam kerusakan ilmu pengetahuan, timbullah pemahaman-pemahaman yang sesat, timbullah aliran-aliran yang sesat. Pada zaman Abu Hasan Asy'ari, Mu'tazilah luar biasa. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau mencoba untuk mengumpul balik ini, mencoba untuk merapikan kembali ini supaya pemahaman akidah ulama-ulama terdahulu masih terus mengalir sampai selanjutnya. Maka beliau buatlah konsep. Beliau tantang Mu'tazilah, beliau tantang Jabariyah, Qadariyah, Syiah pada waktu itu, Wahabi, beliau tentang semuanya. Supaya apa? Pahamnya jelas. Artinya Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, beliau dua ulama yang menyelamatkan akidah Rasulullah SAW, akidah ulama-ulama salaf, akidah ulama-ulama mazhab, supaya murni, supaya berkelanjutan, enggak terputus. Cuma kenapa disebut Asy'ari? Ini tanda bertanggung jawab. Tanda bertanggung jawab. Imam Asy'ari disebut akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari bukan akidah ciptaan beliau, bukan ciptaan yang dibuat oleh imam, bukan. Beliau hanya melanjutkan, menjelaskan. Bahkan ketika itu beliau akan mendebat siapapun, apakah ahli falsafah, apakah orang-orang yang punya pemikiran yang tinggi, beliau debat tentang ilmu tauhid. Dan beliau berani untuk mengangkat kepahaman yang sahih tentang ilmu tauhid. Maka ditolak ketika ada yang berpendapat bahwa 4 imam madhab itu meyakini Allah di langit. Enggak. Karena apa yang diyakini oleh 4 imam madhab itulah yang diteruskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kesimpulan akidah mereka adalah tetap Allah tidak berjisim. Akidah Imam Madhab tetap meyakini Allah enggak berjisim, enggak berbentuk. Allah tidak bertempat dan tidak menyerupai dengan makhluk. Dan di sana dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat yang tidak dipahami secara literal fisik, enggak boleh. Karena itu akan membawa kepada kesesatan. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya, kenapa kalau memang Allah enggak di langit, kenapa kita mengangkat tangan ke langit ketika berdoa? Nyalom, nyoka mata lalu. Kalau Tuhan bukan di langit, kenapa doa mengangkat tangan ke langit? Nah, ini juga sering dibahas. Sebenarnya mengangkat tangan ke langit itu bukan menunjukkan Allah di langit, tetapi itu adalah kiblat doa. Langit adalah kiblat doa. Seperti Ka'bah kiblat salat, langit kiblat doa, maka kita berdoa mengangkat tangan ke langit, bukan Allah ada di langit. Itu. Kemudian juga tentang Isra Mi'raj. Kalau bukan Allah di langit, kenapa Nabi Isra Mi'raj ke langit? Masya Allah, Allah bertemu dengan Nabi di langit bukan bermakna Nabi di langit itu hanya bertemu drone merempak lo nuronya Pak Hino pulon tinggal Hino, kan begitu kan? Bapak jumpa dengan saya di Banda Aceh, apakah saya tinggal di Banda Aceh? Belum tentu. Secara akal seperti itu, maka jelas tentang akidah ulama-ulama salaf, akidah ulama-ulama terdahulu, itulah akidah yang dipahami oleh Nabi dan dipahami oleh sahabat. Intinya Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah,
dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami. Untuk selanjutnya kalau kita mau tahu, belajarlah ilmu tauhid supaya kita enggak sesat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. أشهد أن